Selamat berjumpa kembali para siswa SMA MA kelas 11 dalam pembelajaran kimia. Saya sudah membuat bab 1 tentang kimia organik, ya. Ya, hidrokarbon dan minyak bumi. Ya, saya hanya menyelesaikan sampai tata nama dan keisomeran. Alkana, alkena, alkuna. Sementara minyak bumi dan reaksi-reaksi belum sempat saya berikan. Kemudian bab 2 dari buku ini adalah termokimia. Ya, termokimia juga saya lewat. Ya, nanti mungkin kalau kesempatan yang lain saya akan jelaskan tentang termokimia sebagai review saja, ulangan. Kali ini saya akan masuk ke bab kinetika kimia part 1. Jadi ada 4 part ini. Ini adalah part 1. Dan buku acuan saya satu-satunya buku kimia saya, yaitu Maestro Kimia, karangan saya Martin Kanginan, jilid 2. Ya, buku ini sangat tebal, ya, dan isinya sangat lengkap, ya, dibandingkan dengan buku-buku lain yang lebih tipis. Karena memang seperti ciri saya, buku saya itu selalu teorinya lengkap dan disusun sesuai dengan soal-soal SBMPTN, SIMA UI, UM-UGM, dan soal-soal dari luar negeri. Nah, saya akan menampilkannya di kinetika kimia, ya, termasuk soal-soal terbaru dan juga ada di buku ini. Oke, kita pengantar dulu. Beberapa reaksi berlangsung sangat cepat. Ya. Misalnya pembakaran bensin dalam mesin mobil itu sangat cepat, ya. Atau ledakan dinamit itu hitungannya detik, ya. Kemudian beberapa reaksi berlangsung lambat, seperti pemasangan beton, ya. Jadi kalau Anda lihat tukang memasang beton itu perlu beberapa hari supaya betonnya keras. Kemudian perkaratan pagar besi, kalau pagar besi Anda pernah pagar rumah Anda dari besi atau barang-barang dari besi, itu mungkin perlu waktu harian juga. Atau kalau pagar besi yang dicat dengan bagus, mungkin perlu waktu bulanan atau tahunan baru berkarat. Ya. Karat itu termasuk reaksi kimia. Sekarang apa itu pengertian dari laju reaksi? Ya. Nah, biasanya kita kalau cerita laju reaksi itu hanya reaksi yang melibatkan larutan dan gas. Ya. Jadi biasanya diukur dari yang fasanya larutan atau gas, sedangkan fasa padat biasanya tidak diperhitungkan. Nah, itu adalah diukur dengan konsentrasi molar, ya. Jadi Anda harus ngerti konsentrasi molar itu apa. Jadi laju reaksi itu akan diukur dari perubahan konsentrasi molar. Perubahan konsentrasi molar dari reaktan atau produknya. Nah, karena itu Anda harus mengerti konsentrasi molar yang sudah Anda pelajari di kelas 10, yaitu mol terlarut per volume larutan, ya, dalam liter, ya. Jadi misalnya kalau misalnya Anda membuat melarutkan gula lah, ya, Anda melarutkan gula ini, gula itu gula putih itu C12H22O11, ya, sakarosa. Anda ambil air, Anda anggaplah air ini sebetulnya pelarut, ya, air ini sebetulnya pelarut. Tapi anggaplah volume larutan diwakili oleh volume air, ya. Sebetulnya volume larutan adalah volume air ditambah volume gula, ya. Itu yang benar, ya. Jadi volume larutan itu adalah volume air plus gula. Ya. Nah, gula ini disebut zat terlarut, ya. Jadi gula ini disebut zat terlarut, Anda sudah tahu, zat terlarut. Air ini disebut pelarut. Ya. Maka molaritas, ya, konsentrasi yang diukur dalam M itu adalah mol
terlarut, ya, mol zat terlarut. Di sini gula, kalau Anda larutkan gula di air, ya, per volume larutan, ya, diukur dalam liter, gitu. Nah, kalau nanti molekul gulanya Anda ketahuinya hanya masanya, hanya massa dalam gram, maka Anda sudah tahu menghitung molnya adalah gram per mr, ya, massa rumus, ya, massa rumus. Jadi tergantung rumusnya, Anda sudah tahu ini C12 berarti 12 kali 12, 22 kali 1 ditambah 11 kali 16, ya, seperti itu. Bisa juga ini milimol, ya. Kalau ini milimol, ini mililiter, ya, mililiter, ya, seperti itu. Oke, jadi Anda harus mengerti dulu tentang ini. Kemudian, apa itu laju reaksi? Apa itu laju reaksi? Nah, saya menggunakan lambang R untuk laju reaksi. Dari kata rate, ya, laju. Sementara di buku lain mungkin pakai V, karena diambil dari velocity. Saya orang fisika, ya. Velocity itu, kecepatan itu seakan-akan ada, selain besar ada arahnya. Sehingga tidak tepat sebetulnya kalau laju reaksi dinotasikan dengan V. Makanya saya ambil R, ya. Nah, laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi suatu reaktan atau produk dalam suatu selang waktu, ya. Jadi laju reaksi itu didefinisikan sebagai perubahan, ya. Perubahan itu selalu akhir dikurang awal. Keadaan akhir dikurang keadaan awal. Ya, konsentrasi artinya konsentrasi akhir dikurang konsentrasi awal. Suatu reaktan itu zat-zat yang ditulis di sebelah kiri anak panah, pereaksi. Atau produk, zat-zat yang ditulis di sebelah kanan, ya. Nah, tentu dalam reaksi, reaktan ini akan berkurang selama reaksi, karena dia bereaksi membentuk C. Jadi ini A dan B mengurai, berkurang, sedangkan laju adalah besaran positif, sehingga dia dikasih tanda min, ya. Perubahan konsentrasi A sebagai reaktan dibagi waktu, atau perubahan konsentrasi B sebagai reaktan, makanya min, dan plus perubahan konsentrasi produk C, ya. Apa bedanya antara notasi diferensial dan notasi delta? Delta ini perlu selang waktu. Jadi ini sebetulnya adalah laju rata-rata, ya. Jadi kalau kita sebut laju rata-rata, misalnya Anda dari kota A ke kota B, ya, itu dibagi selang waktunya, ya, itu laju rata-rata. Kalau laju sesaat itu yang dilihat oleh speedometer, ya, ini sesaat ini dalam notasi diferensial. R adalah min D konsentrasi A per dt. Nah, ini laju sesaat, ya. Ini yang dilihat oleh speedometer. Kemudian satuan dari laju reaksi adalah molar per sekon, ya. Karena ini satuannya molar, ini sekon. Jadi molar per sekon, atau M kali S-1. Molar itu apa? Mol liter min 1. Jadi ini mol liter min 1 tadi sudah per sekon. Kalau kita buat semua di pembilang, maka ini jadi mol liter min 1 sekon min 1. Nah, untuk reaksi satu di atas ini, saya ambil aja salah satu, misalnya laju reaksi terhadap A, ya. Saya ukur terhadap A. Maka ini akan sama dengan min perubahan konsentrasi A, ya, per selang waktu. Apa artinya perubahan konsentrasi A? Konsentrasi A pada keadaan akhir, ya, taruhlah waktu T2 dikurangi perubahan A waktu T1 keadaan awal. Delta T-nya T2 kurang T1, ya. Jadi konsentrasi A pada T2 ini adalah konsentrasi A pada saat T2 ini, ya. Sorry, ini T2, ini T1, ya. Jadi pada saat T1 ini konsentrasi sesaat. Konsentrasi A sama T1 ini juga konsentrasi sesaat, yaitu pada saat T1. Ya, kira-kira pengertiannya seperti itu. Supaya Anda ngerti, kita lihat aja contoh soalnya, ya. Saya ambilkan dari Maestro ini, ya. Kalau Anda buka halaman 178, ya. Ya. Di sini ada ini halaman 178, ya. Nah, di sini ada soalnya, ya.
Soal latihan ya, tidak ada jawabannya. Ya, itu yang saya berikan. Oke, kita buat pertanyaan A dulu ya. Untuk itu kita baca soalnya. Sebuah eksperimen menyelidiki laju reaksi yang ditampilkan oleh persamaan reaksi 2A menjadi B. Ini 2 ini angka koefisien ya. Jadi A angka koefisiennya 2, B 1. 1 nggak ditulis. Memberikan data sebagai berikut. Ini keadaan sebelum reaksi dimulai. Waktunya 0, konsentrasi A 1,00. 5 detik kemudian, Anda lihat konsentrasi A akan turun. Ya, kalau konsentrasi B akan naik, tapi kita tidak cerita konsentrasi B. Tapi hanya cerita konsentrasi A. Waktunya 10 turun lagi, terus dan seterusnya, makin lama makin turun. Nah, pertanyaan A, tentukan laju rata-rata berkurangnya A antara tuh, selalu selang waktu ya. Selalu selang waktu kalau laju rata-rata. Jadi selang waktu antara 0 dan 10. Artinya apa? T2-nya adalah 10, ya, T1-nya 0. Ya, gitu. Jadi delta T adalah T2 kurang T1. 10,0 dikurang 0,0. Jadi 10,0. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ditanya laju rata-rata berkurangnya A antara 0 dan 10. Ya, jadi kalau di data ini adalah 0, ini adalah 10. Gitu ya. Nah, dari tabel ini jelas waktu T-nya 0, konsentrasinya 1,00. 1,00. Oh sorry, ini terbalik. Yang ini di T1 ya. Kan ini T1, ini T2. 10 0,625, ini 0,625. Nah, begini. Sehingga demikian tinggal dimasukkan ke rumus ya. Laju rata-rata untuk perubahan selama selang waktu, perubahan konsentrasi A adalah konsentrasi A dalam keadaan akhir dikurangi konsentrasi A dalam keadaan awal. Ya, tinggal dimasukkan ke sini. Ya. Jadi min ya. Konsentrasi A pada waktu T2 ini 0,625 min waktu T1 1,00 dibagi T2 kurang T1 sudah dihitung tadi ini 10,0 ya. Inilah RA ya. Anda tinggal menghitungnya ya. Kalau Anda hitung, Anda akan dapat ini ke sini min tapi dikali min jadi plus toh. Pasti plus karena memang sudah di laju reaksi itu besaran yang positif 0,0375. Satuannya atau di bawah ini aja, di sini aja ditulis ya. 0,0375 satuan konsentrasi ya dibagi satuan waktu. Bisa seperti ini. Bisa juga Anda tulis M itu mol liter min 1. Mol liter min 1 per sekon. Sekonnya Anda naikkan, boleh juga. Mol liter min 1 sekon min 1 ya. Itu jawabannya. Jawaban A. Oke, jawaban B. Gambar grafik konsentrasi terhadap waktu. Ya, jadi kita disuruh menggambar grafik konsentrasi A terhadap waktu T. Ya, begitu. Ya, itu saja. Nah, tentu Anda akan menggambar grafik A, kan Anda akan ambil sumbu tegaknya adalah konsentrasi A dalam satuan M dan sumbu horizontalnya adalah waktu. Ya. Di sini sekon ya. Ya, Anda buat seperti ini, gitu.
Kemudian Anda mulai menggambar koordinatnya. Kalau waktunya 0, ya 0 di sini, gitu. Konsentrasi A-nya 1,00 misalnya di sini, ya kan? Ya. Kemudian kalau waktunya 5 di mana ya? Nah, dengan cara seperti itu digambar di kertas grafik, Anda akan dapat grafik ini. Nah, jadi saya sudah menggambarnya karena harus rapi ya menggambarnya. Jadi kalau Anda lihat waktunya saya ambil ini 5 sekon, ini 10 sekon, 15 sekon, 20 sekon, 25, 30, 35. Ya, karena sampai 35 dimulai dari 0. Kemudian konsentrasinya dari 1 sampai 0, jadi saya ambil ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 dan seterusnya. Data pertama, waktu 0 dia 1, Anda dapat ini. Ya, titik itu. Waktu 5 0,775 dapat ini. Ya, ini 5 0,775. Ketika 10 0,25 ini 10 seret 0,625 dapat ini. Ya. Dan seterusnya. Dihubungkanlah dengan spidol merah ini. Kira-kira grafiknya seperti ini. Jadi grafik yang ditanyakan adalah grafik yang merah. Inilah grafik konsentrasi terhadap waktu. Berkurang ya, makanya makin lama makin ke bawah. Oke. Jadi sudah itu udah dijawab pertanyaan itu. Kemudian dari grafik tersebut taksir ya. Karena secara grafik, jadi bukan eksak. Kalau eksak kan hitungan aljabar. Ini taksir, jadi secara grafik. Laju sesaat, Anda perhatikan, laju sesaat, ya. Laju sesaat. Nah, Anda sudah tahu laju itu adalah dA per dt. Ya, dA per dt. Jadi kalau konsentrasi A terhadap T, dA per dt adalah laju. Anda sudah tahu dA per dt itu adalah gradien ya. Turunan itu adalah gradien. Jadi dia akan gradien. Kemiringan dari grafik. Pada T15, jadi waktu 15 ini, ya 15 ini Anda tarik. Kira-kira begitu. Ya. Anda tarik ketemu titik ini kan. Nah, Anda buat garis singgung melalui titik ini. Set, ya, Anda buat garis singgung. Ya, nah, gradien dari garis singgung ini sebetulnya bukan yang itu kan, gradien garis singgungnya harusnya yang ini kan. Harusnya yang merah ini. Ya, tetanya itu ini. Karena harus dihitung terhadap sumbu T positif kan. Jadi sebetulnya gradiennya yang ini. Gradiennya itu yang ini. Tapi kan Anda sudah tahu ini pasti hasilnya negatif dari ini. Negatif dari theta ini kan. Ya. Karena apa? Sudut di kuadran 2. Ya, ini sudut di kuadran 2. Sudah kita jelaskan waktu persamaan trigonometri ya. Silakan Anda lihat video dari persamaan trigonometri. Ada 6 itu, kalau nggak salah ada 6. Ya, cukup bagus itu ya. Oke. Ini ada theta. Maka tangen theta yang perlu kita carikan. Tangen theta. Nah, ini tetanya. Tangen theta itu adalah sisi di depan sudut. Y dibagi sisi di dekat sudut. Jadi Y per X ya. Jadi Y per X. Karena itu Anda harus baca Y ini berapa besarnya. Dan Anda harus baca X ini berapa besarnya. Ya. Dari sini sampai sini. Ya, jadi X itu ini sampai sini. Ya. Sepintas selalu Anda lihat X ini adalah 20 kurang 10. Jadi X ini 10 sekon. Gitu. Y itu tentu Anda ambil dari sini dikurang ini. Ya, kalau ini 0,3 ini tadi 0,6 berapa ya. Seperti itu. Anda bisa baca. Hasilnya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini tadi dibaca. Ini tadi dibaca 20 kurang 10. Ini 20 kurang 10. 20 kurang 10 ya. X di bawah. Kemudian Y-nya ini. Ya, ini 0,6. Ya, ini tadi 0,6 nih. Nah, 0,6. Yang bawah ini. Ya, yang bawah ini tadi. Ini 0,28. Ya, 0,28. Jadi kalau di grafik kita kelihatan seperti 0,3 tapi 0,28 tuh. Karena dia diambil dari sini ya, nih. 0,28 sekitar itu. Namanya juga menaksir ya. Didapatlah hasilnya ya. Kalau Anda hitung ini kan
0,6 kurang 0,28 itu 0,32. 20 kurang 10 itu 10. Jadi 0,032 ya. M kali S min 1. Ini ya hasil taksiran kita 0,032 ya. Oke. Sedikit lebih besar dari hitungan yang tadi ya. Yang tadi 0,03 sedikit lebih kecil ya. Jadi kalau laju rata-rata tadi antara 0 sampai 10 adalah 0,0375. Ya kan? Yang ini waktu 15 0,032. Ya. Nah, ini sebetulnya pertanyaan A ini ada dua pertanyaan. Tentukan laju rata-rata antara 10 dan 20. Ya, itu yang belum kita hitung ya, kita lewat tadi ya. 10 sampai 20 ya. Jadi Anda pakai rumus seperti tadi ya. Untuk 10 20 seperti apa? Silahkan dicoba sendiri ya. Jadi nanti kalau antara 10 dan 20 berarti yang ini 20 gitu. Maka hasilnya adalah ini 0,36. Ya, ini 0,625, ini 0,36 dikurang 0,625 dibagi 10 juga. Hasilnya berapa? Ya, itu mudah. Anda hitung sendiri. Oke, sekarang pertanyaan C. Bukan. Udah, pertanyaan C. Ya. Gunakan laju yang Anda dapat dari A dan B untuk menentukan laju rata-rata pembentukan B. B jadi sekarang ya, pembentukan B yang ini. Antara 0 sampai 10. Jadi antara 0 dan 10 yang pertama tadi ya. Antara 0 dan 10 yang pertama tadi. Ya. Antara 0 dan 10. Ini. Ini. Ya. Ini RA. Ini yang kita dapat RA. Sekarang kita hitung RB. Ya toh? Jadi pertanyaan C ya. RA udah dapat tadi. Ini 0,0375 M per S. Begini ya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah RB. Nah, ini. Ya. RA-nya udah dapat tadi ya. Ini. Sekarang yang ditanya adalah RB. Ya, RB yang ini. Maka RB rata-rata ini antara 0 sampai 10 ya. Sama dengan antara 0 dan 10 ya. Yang hasil yang tadi yang ini. Ya, antara 0 dan 10. Ini ya 0,0375. Koefisien reaksi B ya kalau lanjut terhadap koefisien reaksi yang diketahui A kali RA. Koefisien reaksi B 1. Gitu. Koefisien reaksi A 2. Jadi 1,5 kali RA. RA tadi berapa? 0,0375 M per S. Ya Anda hitung ini ya. Itu berapa? Berapa itu? Ya tinggal dibagi 2 aja. 0,0 3 dibagi 2 1, 17 bagi 2 8. 8. Nah ini aja. MS min 1. Ini. Ini adalah laju rata-rata dari B. Ya. Kemudian laju sesaatnya. Kalau laju sesaatnya di antara pada waktu 15 ya, ini. Dan laju sesaat pembentukan B pada saat 15,0 sekon. Laju sesaat A kan ini. Maka laju sesaat B setengah kali 0,032. Ya, jadi sama dengan 0,016 ya. MS min 1. Nah, ini adalah soal pengantar kita ya. Soal pemahaman konsep. Apa beda antara laju rata-rata suatu reaktan atau laju rata-rata suatu produk dan kelajuan sesaat, laju sesaat. Ya, kalau dari grafik kalau laju rata-rata
Itu tidak perlu dari grafik. Cukup kita kurangi datanya. Data antara waktu T2 dikurangi data waktu kurang T1 dibagi selang waktu. Ya, tetapi kalau mau menghitung laju sesaat, kita harus buat kurva dulu. Karena laju sesaat adalah gradien. Tidak bisa kita peroleh dari tabel. Jadi kita buat dulu grafik antara konsentrasi terhadap waktu, kemudian untuk waktu yang ditanya, kita buat gradiennya. Kemudian dari gradien itu, garis singgung ya, kita buat garis singgung. Nah, gradien garis singgung itulah yang merupakan laju sesaat pada saat T sama dengan T tertentu. Ya, diperoleh dari tangen. Jadi kita prediksi dengan membuat segitiga siku-siku di garis singgung tersebut. Jadi tangen theta Y per X dipositifkan. Kemudian kalau laju rata-rata dan laju sesaat suatu reaktan diketahui, maka reaktan yang lain dan produk yang lain bisa dihitung hanya dengan perbandingan koefisien. Itulah inti dari soal pertama ini. Sebelum kita lanjutkan ke soal yang kedua. Jadi pada poin pertama Anda sudah tahu tentang pengertian laju reaksi dan bagaimana membedakan antara laju reaksi rata-rata dan laju reaksi sesaat. Ya. Kemudian hubungan antara laju reaksi reaktan dan produk yang hanya bergantung pada koefisien reaksi setara. Kita lanjutkan dengan laju reaksi relatif. Ya. Misalkan reaksi penguraian larutan A menjadi produk larutan B sesuai dengan reaksi setara berikut. Ya, ini A, B ini yang ditulis huruf kecil ada koefisien reaksi. Nah, seperti tadi di contoh soal sebelumnya, berkurangnya mol reaktan A, ini berkurang, dan bertambahnya mol produk B, itu sebanding dengan angka koefisien reaksi setaranya. Ya. Jadi min perubahan konsentrasi mol A dibagi plus perubahan konsentrasi mol B, itu akan sebanding dengan koefisien reaksi A, yaitu A, per koefisien reaksi B, yaitu B. Sehingga kalau saya silang, A ini saya pindahkan ke sini, delta Melbourne ke sana ya, jadi saya silang, pindahkan ya. Ini saya pindahkan ke sana, yang ini saya pindahkan ke situ. Maka saya dapatlah hubungan yang lebih mudah diingat, yaitu min seper A, jadi selalu seper ya, kebalikan. Dari perubahan mol A akan sama dengan plus seper B perubahan mol B. Ya. Kemudian kalau kita reaksikan dalam larutan, zat A dan dalam larutan, maka zat A dan zat B ini volume larutannya sama. Karena dia ada di dalam larutan kan. Dia kan ada di dalam larutan ya. Kan begini kan. Nah, tadinya cuma ada A. Kemudian A mengurai jadi B. Jadi volumenya sama. Ya, volume larutannya sama. Maka ini saya bisa bagi dengan volume. Ini dari sini bagi volume A, ini dibagi volume B. Nggak ada masalah karena ini sama. Volume A sama dengan volume B. Ya, Anda sudah tahu mol terlarut dibagi vol itu akan sama dengan konsentrasi ya. Ya ini ya. Delta konsentrasi A. Ini delta konsentrasi B. Oke. Kemudian untuk selang waktu yang sama, saya bagi dengan selang waktu yang sama. Sama juga karena selang waktunya sama. Ya. Nah, inilah hubungan antara laju reaksi rata-rata A dan laju reaksi rata-rata B. Kalau secara umum kalau reaksinya ada 4, A dan B sebagai reaktan, C dan D sebagai produk. Maka tinggal ini min seper A, delta A per delta T, min seper B, delta B delta T, plus seper C, delta C per delta T, plus seper D, delta D per delta T. Ya, mudah saja. Oke. Sekarang kita buat ya soalnya.
Ya. Kita buat soalnya ya. Kita baca. Ya, soalnya ini. Yang ini. Diambilkan dari Maestro ini. Contoh 33, halaman 165. Ya. Diambilkan dari Maestro yang biru tadi. Ya, yang ini. Penguraian N2O5 gas dimulai menurut persamaan setara berikut. Jadi ini adalah pereaksi, reaktan, ini adalah produk. Jika laju penguraian N2O5, jadi ini tahu laju penguraiannya. Dalam suatu gelas kimia adalah 3,8 kali 10 min 7. Ya. Ini. Jadi diketahui Rn2O5, yaitu minus perubahan konsentrasi N2O5 per delta T. Ini diketahui. Ya. Reaksi setaranya seperti ini. Tentukan laju reaksi terhadap NO2. Jadi tentukan laju reaksi terhadap NO2 dan O2. Ya, kita tulis saja persamaan umumnya. Ya. Kalau delta N2O5 koefisien reaksinya 2, ya kan? Jadi ini 2 kan? Kalau NO2 koefisien reaksinya 4. Jadi ini 4, seperempat. O2 tidak ada, berarti 1. Nah, minusnya ini kita ambil kan, laju reaksi kan. Yang ditanyakan laju reaksi. Laju reaksi itu positif. Jadi ini setengah Rn2O5. Ini diketahui. Seperempat RnO2 dan 1/1 RO2. Oke. Sekarang yang ditanya terhadap NO2. Kalau terhadap NO2 kita ambil ini kan. Pertanyaan A kan. Setengah Rn2O5 sama dengan 1/4 RnO2. Nah, begini. Maka dari sini kita dapat RnO2 ya. Tinggal 4 ini dipindahkan ke sana kan. 4. Jadi 4/2 Rn2O5 sama dengan RnO2. Jadi RnO2 sama dengan 2 kali Rn2O5. Ya toh? 2, 4/2, 2. Udah tinggal 2 kali diketahui kan? Ini 3,8 kali 10 min 7. Jadi hasilnya adalah 7,6 kali 10 min 7 M S min 1. Ya. Seperti itu. Tidak terlalu susah ya, hanya hitungan biasa. Yang B, kita ambil ini dan ini ya. Setengah Rn2O5 sama dengan ini. 1/1 RO2. Ya, jadi setengah kali Rn2O5 diketahui 3,8 kali 10 min 7. Ini akan sama dengan RO2. Jadi RO2 sama dengan 3,8 bagi 2, 1,9. Nah, seperti itu ya. Jadi sederhana saja ya. Itu adalah yang kedua ya. Laju reaktif ya. Laju reaksi relatif. Bagaimana menghitung laju reaksi zat lainnya kalau salah satu zat diketahui. Tapi hanya untuk larutan dan gas ya. Tidak berlaku untuk zat padat dan cair. Yaitu sebanding dengan angka koefisiennya. Oke. Ya, jadi terima kasih untuk part 1 ini kita selesaikan sampai di sini saja.
Nanti kita lanjutkan bagian ketiga dan review. Bagian ketiga adalah persamaan laju reaksi. Jadi intinya bagian pertama Anda harus mengerti bagaimana membedakan laju reaksi rata-rata, laju rata-rata dan laju sesaat. Laju rata-rata itu diperoleh dari tabel data langsung bisa, ya. Sedangkan laju sesaat itu harus dibuat grafiknya. Dari grafik itu baru dibuat garis singgung, maka gradien garis singgung itu yang merupakan laju sesaat. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita tahu laju rata-rata atau laju sesaat dari salah satu zat, misalnya reaktan atau produk, maka laju sesaat zat lainnya, baik itu dia di reaktan atau produk, bisa dihitung cukup dengan angka koefisien. Bagi yang baru gabung, silakan di subscribe, atau yang belum pernah subscribe, silakan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, cukup di like, supaya kami memiliki semangat untuk terus menambah pembuatan baru video-video pembelajaran, karena merasa pembelajaran ini bermanfaat bagi siswa. Saya, Martin Kanginan, tetap semangat dan belajar mandiri di rumah.